Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam persaudaraan cinta tanah air Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada yang berbahagia tentunya. Oke dulu teman-teman, saat ini kami sudah di rumahnya Gus ya. Dan saat ini kita bersilaturahmi ya, dan nanti kita juga akan bertanya-tanya ya, menanyakan sesuatu yang mungkin saat ini lagi jadi perbincangan hangat dan jadi berita viral ya, khususnya di media sosial. Dan semuanya pada tahu ya, saat ini berita terbaru ya, yang lagi viral soal es teh ya teman-teman ya. Jadi es tehnya itu bisa viral ya, khususnya penjual es teh mungkin ya. Begitu teman-teman ya. Dan saat ini kita sudah bersama Gusnya ya. Ini Gus siapa ya? Enaknya ini Gus, kita manggilnya Gus apa ya? Gus siapa ya? Jadi nanti kita coba menanyakan ya bagaimana tanggapan dan komentarnya Gusnya ya tentang berita yang lagi viral saat ini ya. Oke dulur teman-teman, langsung saja kita sapa Gusnya ya. Assalamualaikum Gus, bagaimana kabarnya Gus? 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 Waduh, jam berapa ini mas? Waduh, ini sudah hampir Waduh, subuh Gus. masih hujan ya? Iya, 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 iya. Iya. Bagaimana kabarnya Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kabar baik. Jadi begini Gus, ini kan ada berita terbaru saat ini yang lagi viral Gus ini ya, soal es teh Gus, yang saat ini viral Gus ya. Ini bagaimana tanggapan dan komentarnya Gusnya gitu Oh, tentang hal ini gitu loh Gus, tentang berita yang viral saat ini loh Gus. Bagaimana Gus? emang kejadiannya bagaimana mas itu mas? Jadi begini Gus, yang saya lihat seperti yang saya lihat di medsos saat ini ya, di YouTube. Itu ada acara pengajian gitu loh, dan ada seorang penjual es teh itu di tengah-tengah jamaah gitu lagi nawarin es tehnya untuk barangkali siapa yang haus gitu loh. Kok tiba-tiba yang ngisi penceramah itu bilang, "Hei itu es tehnya masih ada," gitu. Akhirnya masih ada gitu jawabnya orang yang jual es teh itu. Ya dijual sono goblok gitu. Ya dijual sana, kalau nggak laku ya sudah takdir gitu loh Gus. Bagaimana tanggapan Gusnya tentang hal ini? Coba lah lihat media gitu Gus. Kalau panjenengan itu nanya sama saya, lebih baik itu masnya itu tanya dengan gus-gus yang asli itu loh mas. Kan sekarang itu banyak itu gus-gus yang asli. Gus KW juga banyak. Jadi Gus yang asli sama yang naturalisasi itu, Gus naturalisasi itu sekarang nyaris sulit dibedakan gitu loh. Kalau saya ini kan bukan Gus, di sini sifatnya ini gus-gusan mas gitu loh. Jadi gus-gusan mas ini. Ada kalanya teman-teman itu manggil Gus gitu ya. Ada teman-teman itu kalanya manggil apalah sesuka teman-teman. Jadi itu kan hak mereka. Jadi kadang teman-teman manggil Gus saya itu karena bawaan dari keadaan gitu loh. Jadi untuk saya menanggapi atau mengomentari tentang hal seperti itu, kayaknya itu bagaimana ya, bukan ranah saya gitu atau makom saya gitu mas. Jadi lebih baik menurut saya masnya itu tanya dengan gus-gus yang asli itu loh, yang biasanya ngisi-ngisi pengajian gitu, yang keluaran pondok mungkin gitu ya. Kalau saya ini apa ya, ya kadang orang itu manggil gus, jadi sifatnya saya itu gus-gusan gitu loh mas. Jadi
apa ya, Gus KW apa itu ya, Gus-Gusan gitu loh. Kan biasanya itu kalau Gus yang asli itu biasanya itu walaupun ilmunya nggak seperti abahnya, yang penting anaknya, putranya tokoh gitu ya, atau sekelas kiai atau pak yai gitu ya, itu biasanya langsung jadi Gus. Padahal apa namanya, ilmunya itu katanya orang Jawa itu gak ono pucuk-pucuk gitu loh mas. Kalau orang tua dulu itu bilang begini, kalau jadi kiai, kalau jadi Gus, kalau sekiranya ndak mandi berhenti jadi kiai gitu. Tapi itu kan ndak tahu itu bahasanya orang tua dulu itu maksudnya bagaimana, pendidikannya itu orang tua dulu itu seperti apa ya, kembali ke yang dikasih pendidikan, yang dikasih tahu begitu. Cuman kalau memang kejadiannya seperti itu ya, kenyataannya seperti itu, saya cuman berpendapat. Jadi kalau berpendapat itu kan bebas mas ya, atau perbedaan gitu. Yang penting kita bukan pertentangan, cuman perbedaan gitu ya. Jadi menurut pendapat saya, untuk menanggapi, menyikapi atau mengomentari tentang hal-hal seperti itu, mas, kita ambil hikmah gitu loh. Ambil hikmah dalam semua peristiwa yang ada, dalam semua peristiwa yang terjadi gitu. Jadi kita ambil hikmahnya di setiap apa ya, kejadian itu loh. Jadi semuanya itu kan ada unsur, ada kalanya itu ujian ya kan, ada kalanya itu teguran ya kan, ada kalanya itu kecerobohan gitu kan, ada kalanya itu kebiasaan gitu ya. Jadi menurut pendapat saya, sekali lagi kalau emasnya bertanya sama saya, jadi ambillah hikmah di setiap kejadian yang ada, di setiap kejadian yang terjadi gitu mungkin. Di setiap apa saja yang terjadi yang melibatkan orang itu bunga utawa susah, mungkin seperti itu ya mas ya. Ambillah hikmah dalam setiap kejadian ya, mungkin begitu mas, ada kurang lebihnya seperti itu. Untuk lebih mendalamnya, emasnya saya sarankan untuk bertanya ke yang ilmunya mumpuni, menguasai di bidang ini begitu mas. Jadi monggo jangan tanyakan pada itu Gus-Gus yang asli itu mas ya. Jadi begitu. Merokok dulu mas, biar tidak sambil nunggu hujan ini mas, sambil nunggu apa namanya, apa ini loh, gerimisnya ini biar reda, sambil biar reda gitu loh mas. Jadi kurang lebih seperti itu mas, menurut pendapat saya mas. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi kalau masalah-masalah semacam itu, karena media itu tanggung jawabnya besar mas. Kalau sampai membawa berita-berita yang hoax, itu tanggungannya itu dunia akhirat gitu. Jadi seperti itu, menurut pendapat saya seperti itu mas. Oke Gus, terima kasih atas waktunya ya, terima kasih atas pendapatnya mungkin ya. Sama-sama. Jadi ada kurang lebihnya memang kayaknya saya pikir-pikir seperti itu ya Gus ya. Oke Gus, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas silaturahminya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.